Oke, halo semuanya. Kembali lagi dengan tips aku yang mungkin berfaedah buat kalian. Oke, di sini kali ini akan membagikan tips bagaimana sih menabung untuk orang yang bebel kayak aku, yang dalam istilah nabung bentar out gitu. Tipsnya sedikit aja, cuman 3. Udah kok. Aku udah banyak lihat video referensi dari berbagai cara, dari celengan, botol yang kelihatan uangnya gitu tuh, yang dari botol mineral. Kalau misalnya kita harus rutin, misalnya masukin 10.000, itu 10.000 semuanya gitu. Tapi nggak ada, hanya seminggu bertahan, udah tuh ya gitu out. Selanjutnya aku pernah nyobain tabungan kalender. Itu juga nggak bertahan lama karena dia semakin hari semakin tinggi gitu. Jadi menurutku aku nggak kuat gitu. Terus aku juga pernah iseng-iseng kalau misalnya aku ngelakuin kesalahan atau apa gitu yang nggak sesuai sama jalurnya, aku bakalan nyimpen uang atau masukin uang itu ke tabungan. Tetapi ya, celengan itu kosong. Aku tidak melakukan itu. Oke, sedikit cerita ke kalian bahwa aku adalah mahasiswi di salah satu perguruan swasta di Bandung, yang mana menurut aku pengeluaran di Bandung cukup mahal bagi aku ya. Dimana kalau misalnya aku bisa makan ayam geprek satu porsi itu 15.000. Lumayan sih, cuma sekali makan itu 15.000. Tapi nggak tahu ya di lingkungan kalian, tapi kalau di lingkungan aku itu segitu. Nah, aku biasanya setiap tanggal 2 atau 3 selalu ditransfer uang gitu, dengan nominal yang cukup lah untuk anak kosan, nggak begitu mahal, nggak begitu tinggi, di luar ekspektasi kalian. Di sini aku selalu, ini juga mungkin tips buat kalian gitu kan. Nah, aku selalu setiap malam itu bakalan nulis apa yang harus aku keluarin untuk bulan ini di notebook gitu. Mungkin tips schedule notebook bakalan aku kasih di next episode mungkin ya. Oke. Aku bakalan fokus ke tips menabung aja untuk di video ini. Tipsnya itu ada 3. Yang pertama, kalian itu harus punya niat. Dimana-mana setiap melakukan kegiatan pasti harus diawali niat. Kalau misalnya kalian nggak punya niat, ya mungkin 2025 kalian nggak ada punya tabungan gitu. Kalian harus punya niat, kalian mau atau enggak untuk menabung gitu. Yang kedua, harus konsisten. Dimana konsisten itu merupakan suatu kewajiban mungkin untuk kalian menabung. Bukan konsisten dalam arti, kalau menurut aku ya, bukan konsisten dalam arti kalian harus menabung 20.000 per hari gitu, enggak gitu. Jadi kalau misalnya kalian dalam sehari tuh ditargetkan habis 50.000 per hari, terus sisanya kalian jajanin, sisanya cuma 5.000, ya udah 5.000 itu kalian tabungin gitu. Yang penting kalian ada satu hari itu kalian nabung gitu. Nah, tips yang ketiga itu kalian harus punya target apa yang mau kalian capai untuk nabung. Nah, kalau aku adalah mahasiswi angkatan 2016 yang bakalan diwisuda tahun 2020, amin Allah. Nah, itu pasti bakalan pengeluaran buat wisuda, buat yudisium itu bakalan banyak banget, dan itu akan mengeluarkan uang yang cukup mahal gitu. Oh my god. Nah, aku
punya tips bahwa aku nargetin, aku punya celengan itu harus sebelum aku wisuda aku harus kumpul segini. Dalam aku hitung-hitungkan kalau misalnya di perguruan tinggi aku itu untuk wisuda tahun kemarinnya itu untuk wisuda aja 1.200.000 belum yang lainnya. Nah, aku nargetin bahwa aku bisa ngumpulin 2 juta untuk wisuda, dan wisuda aja tuh kalau misalnya ada sisa aku bakalan nargetin itu ke yang lainnya. Nah, untuk nabungnya gimana sih Kak? Aku nabung celengan sama nabung di bank. Jadi celengan itu aku konsistensin, aku setiap hari harus nabung itu berapa ribu gitu, gak banyak. Kadang aku juga ngecelengin receh-receh kayak gitu, gak harus 50.000 per hari, yang penting aku nabung. Tapi aku konsistenkannya itu yang di tabungan di bank itu, yang mana kayak fleksibel aja, untuk kaum perubahan aja itu bisa nabung. Jadi per setiap bulan aku ditentuin itu setiap bulannya. Nah, aku ngambil yang per bulan itu 100.000. Jadi untuk kaum rebahan cuma sediain aja uang di situ, udah jadi gitu. Terus nih, bagaimana sih kalau misalnya tipsnya kayak kita pelajar yang tidak ada pemasukan? Nah, aku di sini juga ada jualan sampingannya, yaitu jualan pulsa yang mungkin tak nambah-nambahin uang di celengan, jualan pulsa. Terus aku juga jualan ini masker gitu kan, jadi ya lumayan lah buat pemasukan. Mungkin bisa dibagi mungkin bisa tipsnya untuk kalian. Itu tips dari aku, semoga bermanfaat. Mungkin kalau ada yang mau bagi tips lainnya, share di kolom komentar. Semoga apa yang aku sampaikan itu bermanfaat buat kalian. Bye bye.